Halo semuanya, nama saya Ninyoman Suci Garbani. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis tujuan keuangan berdasarkan profil investor saya, yaitu risk balance. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang mempunyai tujuan keuangan yang berbeda-beda, baik dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Salah satu langkah penting dalam perencanaan keuangan yaitu memahami profil risiko pribadi atau diri sendiri yang mencerminkan sejauh mana kita dapat menerima risiko dalam berinvestasi. Investor dengan profil risiko seimbang seperti saya cenderung mengkombinasikan instrumen investasi yang memiliki tingkat risiko rendah hingga menengah. Dalam analisis ini, saya akan menjelaskan satu persatu tujuan keuangan saya dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Dengan perencanaan yang matang dan tepat, saya berharap dapat mencapai tujuan keuangan secara maksimal dan efisien. Saya mengidentifikasi diri sebagai investor dengan profil risiko seimbang. Hal ini berarti saya memiliki toleransi risiko yang moderat, di mana saya mencari keseimbangan antara keamanan investasi dan potensi keuntungan. Dan juga saya lebih berhati-hati dalam mengambil tindakan investasi, akan tetapi saya juga berani ambil risiko sesuai kemampuan diri sendiri. Berdasarkan hasil kuesioner pengukuran risiko, alokasi investasi saya adalah sebagai berikut: deposito 30%, emas 15%, properti 40%, saham 5%, kripto 5%, modal venture digital 5%. Dalam komposisi ini, saya lebih condong ke aset yang stabil seperti properti dan deposito, namun tetap memiliki paparan ke instrumen dengan potensi return lebih tinggi seperti saham, kripto, dan modal venture digital. Investasi untuk rencana jangka pendek. Tujuan keuangan jangka pendek saya dalam waktu kurang dari 1 tahun adalah menambah modal untuk proyek bisnis online yang sedang saya lakukan bersama kolega. Saya memperkirakan akan membutuhkan dana sebesar kurang lebih 50 juta. Untuk mencapai target ini, saya akan mengalokasikan investasi sebagai berikut: deposito 50%, yaitu 25 juta dengan expect return 4% per tahun, emas 30%, 15 juta dengan expect return 8% per tahun, modal venture digital 20%, yaitu 10 juta dengan expect return 15% per tahun. Dengan strategi ini, saya tetap menjaga keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan modal. Investasi untuk rencana jangka menengah. Dalam 1-3 tahun ke depan, saya berencana untuk melanjutkan pendidikan S2 yang dengan kisaran biaya sebesar kurang lebih 150 juta. Untuk mencapai tujuan ini, saya akan mengalokasikan investasi sebagai berikut: properti 50%, 75 juta dengan expect return 10% per tahun, emas 20%, yaitu 30 juta dengan expect return 8% per tahun. Kemudian saham 15%, 22,5 juta dengan expect return 12% per tahun. Kemudian ada kripto 10%, 15 juta dengan expect return 20% per tahun. Yang terakhir modal venture digital 5%, 7,5 juta dengan expect return 15% per tahun. Dengan investasi ini, saya menargetkan pertumbuhan dana secara stabil, namun tetap memiliki potensi keuntungan yang lebih tinggi. Investasi untuk rencana jangka panjang. Dalam lebih dari 3 tahun ke depan, saya memiliki tujuan keuangan untuk membeli rumah atau properti yang dengan kisaran biaya kurang lebih dari 1 miliar. Strategi investasi saya adalah sebagai berikut: properti 60%, 600 juta dengan expect return 10% per tahun, deposito 10%, 100 juta dengan expect return 4% per tahun, saham 10%, 100 juta dengan expect return 12% per tahun, emas 10%, 100 juta dengan expect return 8% per tahun. Kemudian ada kripto 5%, yaitu 50 juta dengan expect return 20% per tahun. Yang terakhir modal venture digital 5%, yaitu 50 juta dengan expect return 15% per tahun. Dengan portofolio ini, saya menargetkan pertumbuhan dana yang lebih agresif dalam jangka panjang sambil tetap mempertahankan stabilitas investasi. Kesimpulannya adalah berdasarkan analisis yang dilakukan, saya telah menyusun rencana investasi yang sesuai dengan profil risiko saya, yaitu risk balance. Dalam jangka pendek, saya lebih fokus pada keamanan dengan menggunakan deposito dan emas. Kemudian untuk jangka menengah, saya lebih menyeimbangkan investasi dengan properti, saham, dan modal venture digital. Sedangkan dalam jangka panjang, saya lebih berani mengambil risiko dengan menempatkan dana di properti dan instrumen berisiko tinggi seperti saham, kripto, dan modal venture digital. Dengan perencanaan ini, saya optimis dapat mencapai tujuan keuangan saya dengan tetap mempertahankan keseimbangan antara keamanan dan pertumbuhan modal. Sekian dan terima kasih semuanya. Salam entrepreneur.